Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Melia Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam dengan masyarakat. Baiklah, langsung saja. Pengertian sumber daya alam dengan masyarakat. Sumber daya alam adalah semua benda, bahan, dan kekuatan yang terdapat di dalam alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki interaksi sosial, norma, nilai, dan budaya yang sama. Keterkaitan antara sumber daya alam dan masyarakat sangat erat karena sumber daya alam menjadi dasar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya seperti hutan, air, dan tanah yang produktif. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya seperti mineral dan bahan tambang seperti emas, minyak bumi, perak, dan gas alam. Adapun peran sumber daya alam dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ekonomi. Sumber daya alam merupakan dasar dari berbagai aktivitas ekonomi. Pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sementara pertambangan dan energi bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sosial. Sumber daya alam seringkali memiliki nilai budaya yang tinggi. Banyak komunitas memiliki tradisi dan kepercayaan yang terkait dengan sumber daya alam tertentu. Misalnya, hutan bisa dianggap sebagai tempat suci, dan sungai mungkin memiliki nilai spiritual bagi suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan lingkungan. Adapun contoh sumber daya alam yang berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama, air. Masyarakat membutuhkan air untuk minum, irigasi pertanian, dan sanitasi. Sungai, danau, dan sumber air tanah sering menjadi pusat aktivitas komunitas. Yang kedua, ada hutan. Hutan menyediakan kayu, bahan bakar, serta produk non-kayu seperti buah-buahan dan obat-obatan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering bergantung pada sumber daya ini untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, tanah. Tanah yang subur penting untuk pertanian dan peternakan, yang merupakan sumber utama mata pencaharian banyak masyarakat pedesaan. Yang keempat, ikan dan hasil laut. Komunitas pesisir bergantung pada sumber daya laut untuk makanan dan penghasilan melalui perikanan. Adapun manfaat sumber daya alam bagi masyarakat, yang pertama adalah penyediaan kebutuhan dasar. Air bersih, makanan, dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar yang disediakan oleh sumber daya alam seperti sungai, tanah subur, dan hutan. Yang kedua, pekerjaan dan pendapatan. Banyak masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, seperti petani, nelayan, penebang kayu, dan pekerja di industri pertambangan. Yang ketiga, energi. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, dan energi terbarukan, angin, matahari, panas bumi digunakan untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan industri. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah sumber daya alam memainkan peran vital dalam kehidupan masyarakat, menyediakan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan tempat tinggal. Selain itu, sumber daya ini menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, mendukung kesehatan dan kesejahteraan melalui lingkungan yang sehat, serta menjadi bahan baku untuk berbagai industri. Energi yang dihasilkan dari sumber daya alam juga menjadi tulang punggung kehidupan modern dan industri. Keindahan alam
menarik wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Sementara kebudayaan dan tradisional, banyak komunitas bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Oke, baiklah. Ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.